Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di kelas 11 ini di bab yang pertama yaitu taat berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja tanggung jawab. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, maka langkah baiknya kita memulai dengan bacaan umul kitab supaya apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Hadzaniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Di pertemuan virtual ini nanti kalian bisa, kalau yang sudah punya modulnya silakan bisa dibuka modulnya di bab yang pertama. Kalau yang belum punya ya kita ikuti, nanti saya akan lampirkan slide-slide-nya dan kalian bisa juga siapkan Al-Quran. Nanti kita akan membahas yang terdapat di dalam Al-Quran berkaitan dengan tema kali ini. Tentunya tema yang berkaitan dengan taat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dimanapun berada dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja. Di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang taat di dalam bersikap taat. Itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Kemudian kita juga akan mempelajari berikutnya itu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dan di pertemuan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang pekerja keras dan tanggung jawab. Itu terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 105. Kita lanjutkan bahwa kalau kalian sudah bersiapkan, saya nanti akan membacakan, kalian menirukan bacaan daripada surat An-Nisa ayat 59. Harapannya kalian nanti bisa membaca dengan tartil dengan baik sesuai dengan hukum tajwid. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan taatilah para pemimpin di antara kamu. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Jika kamu berbeda pendapat tentang segala sesuatu, tentang sesuatu hal, maka farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah. Yaitu kembalikan kepada Allah maksudnya kita membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran untuk memecahkan masalah atau yang diperselisihkan itu. Farudduhu ilallahi war rasuli, dan Al-Quran dan hal hadis, yaitu Rasul kembalikan kepada Rasul, maksudnya hal hadis.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang benar-benar itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau ada perincian kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya, ya ini Al-Quran dan hadis. Nah, khadzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Di sini banyak hukum bacaan tajwid ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu dibaca panjang. Tajwid itu bacaan mad jaiz munfasil. Nah, di antaranya itu nanti kalian tugasnya nanti silakan cari hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam ayat ini. Kita langsung kajian ke tafsirnya. Ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Setelah Allah memerintahkan para qadhi dan penguasa apabila mereka memutuskan perkara di antara rakyatnya agar mereka memutuskannya dengan kebenaran, maka di sini Allah memerintahkan para rakyat untuk mentaati para pemimpin mereka, dan hal itu didahului dengan perintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Karena para pemimpin, para penguasa, para qadhi itu apabila mereka mentaati Allah dan Rasulnya, maka hukum yang mereka buat tentunya tidak bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Tafsir wa ulil amri atau ulil amri, mereka adalah para imam atau para sultan, para pemimpin, para qadhi, presiden dan lain sebagainya. Itu para pemimpin kita itu semuanya memiliki kekuasaan yang syar'i dan bukan kekuasaan yang mengikuti tauhid. Yang dimaksud dengan ketaatan kepada perintah dan larangan kepada mereka adalah dalam apa yang bukan kemaksiatan. Sebagaimana telah datang hadis dari Rasulullah SAW, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama Al-Quran, para ulama fikih. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama para pemimpin, pendapat yang kedua para ulama. Itu ulil amri. Selanjutnya kata fa'in tanaza'tum. Kemudian jika kamu ada perselisihan, perlainan pendapat, ya, yakni antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu berbeda pendapat, atau sebagian kalian dengan para pemimpin, itu maksud dari fa'in tanaza'tum. Fi syai'in, dalam segala sesuatu, tentang segala sesuatu. Ini yang mencakup tentang urusan keagamaan maupun urusan keduniawian. Fi syai'in. Farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adapun pengembalian kepada Allah adalah dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran maupun dan hadis. Ini al-hadis mengembalikan kepada Rasul. Ini daripada farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, maksudnya adalah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ketika kita beriman kepada Allah dan hari kemudian itu tentunya ya mengembalikan ya hukum Allah kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah. Ini merupakan suatu kewajiban bagi kedua belah pihak yang berselisih. Dan ini merupakan salah satu sifat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika yang demikian itu maksud kalimat isyarat yang ditunjukkan kepada pengembalian hukum yang diperintahkan tersebut. Khairun itu lebih utama. Lebih utama ya ini lebih utama bagi kalian yang berselisih. Maksudnya ahsanu ta'wila, ini lebih baik akibatnya. Baik dari akibat yang ditimbulkan di dunia maupun akibat nanti yang di akhirat nanti. Ini bagi orang-orang yang berselisih.
kandungan ayat ini yang pertama, orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasulnya secara mutlak. Wajib taat kepada ulil amri selama ulil amrinya tidak bertentangan dengan ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya, tidak tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib taati. Kemudian isi kandungan ayat ini, Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber hukum Islam. Ketika ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Berikutnya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ketika ada perselisihan. Nah, mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika ada perselisihan. Nah, ini adalah bukti keimanan. Kemudian kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan atau akan menyelesaikan sesuatu yang diperselisihan itu lebih baik dan membawa akibat yang baik, yang penuh berkah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Arti ketaatan, makna taat kepada Allah ini yaitu ya tentunya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Allah memerintahkan banyak untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin atau ulil amri. Ulama tafsir Profesor Muhammad Qureshi Bhab menerangkan bahwa taat kepada ulil amri sebagaimana dijelaskan ayat tersebut berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, tentunya ya taat kepada ulil amrinya yang taat kepada Allah. Yang terakhir, tugas yang tadi saya berikan yaitu cari hukum-hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat An-Nisa. Itu dulu pada perjumpaan kali ini. Nanti kita sambung lagi di perjumpaan yang berikutnya mengenai masih di bab yang pertama, yaitu tanggung jawab berbuat kebaikan di ayat yang berbeda. Terima kasih. Kita tutup dulu di perjumpaan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.